The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Sekarang teman-teman bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu Kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Sama-sama ya teman-teman, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama menghafal restorasi Pondok Daud ya teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa
malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini mau menjadi ibadah yang betul-betul di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati anak-anak yang menyaksikan secara live Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, agar mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau mencampur tangan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita puji Tuhan sama-sama ya teman-teman. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Itu tidak sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti Yesus, seperti kasih Yesus. Mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Mas pada semangat semua? Masih.
luar biasa. Sama-sama teman-teman. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh Kakak Astrid. Bye. Shalom semuanya. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan. Untuk itu siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Engkau yang telah menjadikan kami Tuhan sebagai anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Kau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku
anak-anak-Mu Tuhan. Kamilah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Ingin kami terus dekat-dekat dengan-Mu Tuhan. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sebapalah Kaulah Bapa kami Tuhan. Kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami lihat Tuhan, kami dapat tanamkan dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita telah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membacakannya teman-teman. 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi ya teman-teman, dengan semangat yang penuh. 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah teman-teman, kita telah menghafal ayat hafalan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian bahkan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelum itu, masih pada ingat nggak firman Tuhan minggu kemarin? Nah betul sekali ya. Firman Tuhan kita minggu kemarin bercerita tentang Saulus bertobat. Dan berkesimpulan tentang kita percaya dan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membantu kita serupa lagi dengan Kristus. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk pada firman Tuhan kita hari ini. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai 40. Yang bercerita tentang
Paulus dan Silas di penjara. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya selama berhari-hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan pengagungan itu, ia berpaling dan berkata pada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang-orang Yahudi. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga banyak orang bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Tetapi ketika kepala penjara itu terbangun dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara itu terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang dalam rumahnya. Nah teman-teman, seru kan ceritanya? Kita dengar kesimpulannya yuk. Kesimpulannya pada cerita Silas dengan Paulus di penjara ini adalah Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua.
Walau sekalipun kita dalam keadaan susah, walaupun teman-teman dalam keadaan yang sakit atau lemah, tetapi jika teman-teman dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan selalu memberikan penghiburan kepada teman-teman semua. Dalam segala hal, Roh Kudus akan bekerja, memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang penuh untuk kita menghadapi semua masalah kita. Nah, sekian kesimpulan kita pada pagi hari ini, teman-teman. Kita lanjut lagi dengan kegiatan selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan penyembahan kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya teman-teman ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk ibadah anak Tuhan. Tuhan berkati ibadah anak Tuhan yang sedang menonton ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan jagai lindungi mereka Tuhan, bahkan orang tuanya Tuhan. Tuhan jagai mereka semua Tuhan. Yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video live ini Tuhan. Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Dan yang Kau memberkati jiwa-jiwa ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala macam virus penyakit Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Agar mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan yang Kau memberkati jiwa-jiwa ini Tuhan. Ada dalam dunia ini Tuhan, Kau memberkati, Kau pakai dahsyat dan luar biasa Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa bagi kota Sorong Tuhan. Minta kami Tuhan memberkati kota Sorong, agar kota Sorong bukan menjadi kota bajingan, tapi menjadi kota berkat dimanapun warga-warganya berada. Tuhan, saya doa kami yang dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Kau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan dari bangsa Indonesia ini Tuhan dapat jadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemimpinnya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat sistem pemerintahan yang ada Tuhan. Apapun yang dilakukan, apa yang dirancangkan Tuhan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi global yang terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jadikan pemulihan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Dari sisi ekonomi yang ada Tuhan, mari pulihkan setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa bagi bangsa Israel Tuhan, bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah, pemulihan, kemenangan, pertobatan terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pujian penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah setiap anak-anak yang mendengar pujian dan penyembahan kami, biarlah terjadi sukacita di hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat firman yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntut setiap anak-anak ini agar mereka dapat mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh yang memberikan penghiburan kepada mereka pada saat mereka dalam keadaan apapun. Roh Kudus selalu ada untuk menghibur mereka. Berikan mereka pemahaman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun setiap anak-anak yang ada agar mereka dapat melakukan perintah Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami minta Roh Kudus selalu penuhi setiap anak-anak yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Nah teman-teman, sekarang Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pada pagi hari ini
kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita semua mengucapkan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.